Dalam perkara perdata, jawaban tergugat adalah tanggapan resmi atas gugatan penggugat. Lewat video ini, kita akan melihat mengapa dokumen ini sangat menentukan arah pemeriksaan perkara di persidangan. Bukan sekadar formalitas, jawaban tergugat menunjukkan apa yang diakui, apa yang dibantah, dan dasar apa yang akan dipakai tergugat untuk mempertahankan posisinya. Secara sederhana, jawaban tergugat adalah dokumen yang berisi respons tergugat terhadap seluruh atau sebagian isi gugatan yang diajukan penggugat. Fungsi utamanya adalah memperlihatkan sikap tergugat secara tegas di hadapan majelis hakim, sehingga titik sengketa menjadi lebih terang sejak awal. Di dalamnya, tergugat dapat mengakui dalil tertentu, membantah dalil lain, lalu menjelaskan versi fakta menurut sudut pandangnya sendiri. Bila ada hubungan langsung dengan gugatan utama, jawaban ini juga dapat memuat tuntutan balik atau rekonvensi dalam perkara yang sama. Dalam alur beracara perdata, jawaban tergugat muncul setelah gugatan dibacakan atau disampaikan oleh penggugat. Setelah itu, proses biasanya bergerak ke replik dari penggugat, lalu duplik dari tergugat, sebelum masuk ke tahap pembuktian dan kesimpulan. Karena itulah, jawaban tergugat bukan dokumen yang berdiri sendiri. Isinya akan memengaruhi titik bantahan dan keberatan yang diperdebatkan pada tahap berikutnya. Bahkan arah pembuktian pun banyak ditentukan dari sini, karena para pihak mulai memperjelas fakta mana yang diakui, dibantah, atau perlu dibuktikan di persidangan. Kalau kita lihat isinya, jawaban tergugat bisa berbentuk pengakuan, bantahan, eksepsi, jawaban dalam pokok perkara, dan juga rekonvensi. Pengakuan berarti tergugat membenarkan dalil tertentu. Bantahan berarti tergugat menolak dalil yang dianggap tidak benar atau tidak tepat. Eksepsi berisi keberatan formil yang diminta diperiksa lebih dahulu, sedangkan jawaban dalam pokok perkara masuk ke substansi sengketa yang dipersoalkan. Rekonvensi adalah gugatan balik dari tergugat kepada penggugat. Yang penting, satu jawaban tidak harus memilih hanya satu bentuk, karena beberapa tanggapan bisa digabungkan selama relevan. Dalam praktik, susunan seperti ini membantu majelis melihat dengan cepat bagian mana yang diakui, mana yang dipersoalkan, dan mana yang diminta diputus lebih dahulu. Itu sebabnya memahami jenis jawaban tergugat bukan hanya soal istilah, tetapi juga soal strategi menyusun pembelaan yang rapi dan efektif. Sekarang kita fokus pada eksepsi. Eksepsi adalah keberatan formil yang diajukan tergugat, dan bukan sanggahan terhadap pokok sengketa itu sendiri. Artinya, tergugat meminta majelis hakim memeriksa lebih dahulu apakah ada masalah prosedural atau syarat formil yang membuat gugatan tidak layak diperiksa seperti biasa. Contoh yang sering muncul adalah soal kompetensi absolut atau kompetensi relatif, yaitu keberatan tentang pengadilan mana yang berwenang memeriksa perkara itu. Ada juga gugatan kabur, kurang pihak, atau prematur. Semua ini menyoroti cacat formil, bukan benar atau salahnya isi tuntutan penggugat. Kalau dibedakan secara sederhana, eksepsi bertanya apakah perkara ini sudah diajukan dengan cara yang tepat, bukan apakah dalil penggugat pada akhirnya terbukti. Karena diperiksa lebih dahulu, eksepsi sering menjadi bagian yang sangat strategis dalam jawaban tergugat dan harus dirumuskan dengan cermat. Berbeda dari eksepsi, jawaban dalam pokok perkara langsung masuk ke substansi sengketa yang diperdebatkan para pihak. Di bagian ini, tergugat bisa mengakui dalil tertentu, membantah dalil lain, lalu menambahkan penjelasan yang menurutnya penting agar duduk perkara terlihat utuh. Bayangkan penggugat mendalilkan bahwa tergugat belum memenuhi kewajiban pembayaran. Tergugat dapat menjawab bahwa kewajiban itu sebenarnya sudah dipenuhi sesuai bukti pembayaran yang dilampirkan. Di sini, bantahan yang baik tidak berhenti pada kalimat tidak benar. Jawaban harus menunjukkan fakta tandingan dan dokumen yang menopangnya. Semakin jelas hubungan antara dalil, jawaban, dan bukti, semakin mudah majelis hakim memahami posisi tergugat dalam sengketa tersebut. Sebaliknya, jika jawaban kabur atau terlalu umum, tergugat berisiko kehilangan kesempatan untuk membangun bantahan yang kuat sejak awal.
Selain membela diri, tergugat juga dapat mengajukan rekonvensi, yaitu gugatan balik terhadap penggugat dalam perkara yang sama. Pada titik ini, posisi para pihak menjadi berlapis. Tergugat awal bertindak sebagai penggugat rekonvensi, sementara penggugat awal menjadi tergugat rekonvensi. Misalnya, penggugat menuntut pelaksanaan perjanjian, lalu tergugat menuntut ganti rugi karena merasa justru dirugikan oleh tindakan penggugat terkait perjanjian yang sama. Dengan cara ini, sengketa yang saling berkaitan bisa diperiksa dalam satu rangkaian proses tanpa harus selalu diajukan sebagai perkara terpisah. Tetapi rekonvensi tetap harus relevan dan disusun dengan dasar fakta serta tuntutan yang jelas agar tidak membingungkan pokok sengketa utama. Sekarang kita masuk ke struktur umum jawaban tergugat. Bagian awal biasanya memuat identitas perkara dan identitas para pihak agar dokumen langsung terikat pada perkara yang benar. Setelah itu, ada pendahuluan atau sikap umum tergugat terhadap gugatan sebagai pembuka untuk menunjukkan arah tanggapan secara keseluruhan. Bila ada keberatan formil, eksepsi diletakkan secara jelas. Sesudahnya barulah jawaban dalam pokok perkara diuraikan sesuai dalil yang dipersoalkan. Kalau tergugat mengajukan tuntutan balik, bagian rekonvensi disusun tersendiri namun tetap berada dalam dokumen yang sama. Menjelang akhir, jawaban memuat petitum atau permohonan yang diminta kepada majelis hakim. Inilah bagian yang merumuskan apa yang diharapkan untuk diputus. Terakhir, dokumen ditutup dengan penutup, tanggal, dan tanda tangan. Susunan yang rapi seperti ini membantu isi jawaban terbaca lebih jelas dan meyakinkan. Saat menyusun jawaban tergugat, mulailah dengan mengikuti alur dalil yang diajukan penggugat agar setiap tanggapan mudah dicocokkan. Lalu pisahkan dengan tegas mana keberatan formil sebagai eksepsi, dan mana jawaban yang benar-benar masuk ke pokok perkara. Untuk pokok perkara, jawab setiap dalil secara jelas. Akui bila benar, bantah bila tidak tepat, dan jelaskan fakta pendukung yang relevan. Jika ada dasar yang berkaitan langsung dengan sengketa utama, susun rekonvensi secara terpisah tetapi tetap konsisten dengan rangkaian jawaban utama. Pada bagian akhir, rumuskan petitum yang selaras dengan fakta, jenis perkara, dan kepentingan hukum yang benar-benar diminta untuk diputus. Jadi, jawaban tergugat dapat memuat pengakuan, bantahan, penjelasan, eksepsi, dan juga rekonvensi, tergantung kebutuhan pembelaan dalam perkara yang dihadapi. Intinya, eksepsi berbicara tentang aspek formil, sedangkan pokok perkara masuk ke substansi sengketa. Karena itu, jawaban harus disusun mengikuti dalil, tuntutan, jenis perkara, dan hukum acara yang berlaku. Dengan pemahaman ini, Anda bisa membaca dan menyusun jawaban tergugat secara lebih tertib, kritis, dan tepat sasaran.